Di alur cerita film Firaun sebelumnya diceritakan Musa yang keturunan Ibrani tumbuh menjadi seorang komandan yang gagah berani dan sangat diandalkan oleh Firaun Ramses. Tapi anaknya, Ramses II selalu mencari kesalahan Musa dan juga saudarinya Nefertiti yang sangat mengagumi dan mencintai Musa hingga dia kelepak-kelepak. Lalu bagaimanakah kelanjutan alur cerita film Firaun ini? Mari kita simak kelanjutannya. Namun seperti biasanya sebelum lanjut silahkan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya kita tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Di hari perayaan Firaun, Ramses memberikan hadiah yang sangat istimewa untuk ayahnya. Ya, dia memberikan seseorang yang disebut sebagai pembebas kaum Ibrani, dan dia adalah Musa. Musa diikat dengan rantai dan dipersembahkan kepada Raja Firaun. Sebenarnya Firaun tidak mempercayainya, namun Musa mengakui bahwa dia adalah budak Ibrani. Firaun meminta penjelasan dari Musa kenapa dia berkhianat. Musa menjawab dia tidak mengkhianatinya, namun jika para Ibrani menginginkan kebebasan, maka Musa akan membantunya sekuat tenaga. Karena menurut Musa, semua manusia adalah sama. Firaun menghela napas. Dia sangat menyayangi Musa, namun Firaun gengsi akan kedudukannya. Dia akan mengeksekusi Musa dengan keadaan yang terpaksa. Dan karena kejadian itu, Firaun menikahkan Ramses II dengan saudarinya Nefertiti. Is not the right place for the next queen of Egypt. Sementara di istana kecil Datan, dia menerima hadiah geliman harta dari Ramses atas informasi tentang Musa dan juga wanita cantik Lili. Ramses melepaskan Musa di gurun tak bertuan. Dia hanya diberi perbekalan untuk 1 hari saja. Di antara badai gurun dan panasnya sengatan pasirnya, Musa berjalan tanpa arah. Ramses tidak membunuhnya. Dia berkeyakinan biarlah alam yang akan melenyapkan Musa, bukan dirinya. Dan menurut beberapa sumber, disinilah Musa ditempa oleh Tuhan sampai di batas kekuatan manusia. Dan Musa ditempa bagi tujuan mulia Tuhan, sehingga Musa menemukan pohon palem di tempat antah berantah. Ternyata tempat tersebut adalah tempat subur dan tempat gembala domba. Dan ternyata para penggembala tersebut adalah para wanita. Musa diterima dengan hangat di tenda Yitro dari Midian. Dan Yitro adalah keturunan Ismail, dan mereka tentunya mengetahui tentang Abraham. Dan tentunya mereka adalah umat yang beriman kepada Tuhan. Di antara gunung di sekitaran tempat gembala domba, ada suatu gunung yang diyakini tempat bersemayamnya Tuhan keyakinan mereka. Dan menurut Sapphora, tanah akan mengguncang dan awan merah akan muncul di atas gunung tersebut. Di saat itulah mereka berkeyakinan Tuhan akan muncul. Namun tidak pernah ada satupun manusia yang pernah menemuinya. Waktu berlalu, Musa menjadi penggembala di sana, dan dengan kejujurannya dia disukai oleh para pedagang bulu domba. Dan akhirnya Musa menikahi anak sulung saudara domba. Gadis beruntung itu adalah Sephora. Tahun berlalu, sementara di istana Mesir, Firaun sedang sakit, dan di sisa napasnya dia memberikan tahta kepada anak sematawayangnya Ramses II. Namun di antara sekaratnya dia memanggil anak yang sangat mencintainya, yaitu Musa. Dengan melanggar sumpahnya, dia kembali memanggil nama Musa, maka terlepaslah semua ruh dari nyawanya. Musa yang kini telah mempunyai seorang anak, suatu hari Sephora dikagetkan dengan seseorang yang hadir di antara domba gembalanya. Lalu dia memanggil Musa. Kemudian Musa bergegas. Ternyata orang tersebut adalah Joshua. Musa kaget bagaimana Joshua bisa menemukannya di sana. Ternyata Joshua mengetahuinya dari pedagang bulu domba, dan Joshua berjalan menuju Musa untuk mengingatkannya kembali bahwa bangsanya semakin diperbudak secara kejam oleh Firaun Ramses II. Namun Musa melihat sebuah cahaya di atas gunung, maka Musa pun langsung menghampiri cahaya di atas gunung tersebut. Dengan tertatih, Musa sampailah di puncak gunung. Di sana digambarkan sebuah cahaya yang sangat terang menyelimutinya. Lalu sebuah suara memanggil Musa, dan Musa kemudian berucap kenapa Tuhan membiarkan umatnya ditindas oleh Firaun di Mesir. Kemudian Musa diutus untuk membawa setiap umatnya untuk keluar dari Mesir. Kemudian Musa turun ke tenda dan menghampiri istri dan Joshua. Mereka heran dengan wajah Musa yang telah berubah. Menurut Musa, Tuhan berbicara kepadanya dengan pikirannya, dan Musa ditugaskan untuk membebaskan umatnya, membawa semua umat Ibrani keluar dari Mesir. Sementara di Mesir, Firaun menerima para raja-raja di belahan bumi, dan Musa pun menghadap Firaun dengan sebuah peringatan. Dan Musa meminta Firaun untuk membebaskan kaum Ibrani supaya Musa bisa membawanya keluar dari Mesir. Namun Firaun menolak. Musa kemudian melepaskan tongkatnya, dan tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular, dan para penyihir Firaun pun mengeluarkan tongkatnya. Namun ular Musa malah melahap semua sihir Firaun. Firaun tidak mau menuruti semua ucapan Musa,
Malahan Firaun memberikan tugasnya yang lebih berat lagi kepada kaum Ibrani. Dan rupanya kehadiran Musa di antara budak Ibrani seolah menjadi beban untuk mereka. Hingga suatu hari Maria memberitahu para wanita untuk memenuhi semua gentong air di rumahnya. Firaun bersama para pendetanya sedang melakukan ritual penyembahan kepada dewa air, dan Musa berdiri tegak di antara mereka. Musa kembali meminta Firaun untuk membebaskan kaumnya, namun Firaun tetap menolaknya. Kali ini Musa memerintahkan Harun untuk mencelupkan tongkatnya kepada sumber air, dan sekejap air pun berubah memerah seperti darah. Dan Musa berucap bahwa selama 7 hari Mesir akan kekeringan tanpa air yang layak untuk dikonsumsi. Wabah-wabah semakin berdatangan ke Mesir, namun Firaun masih keras hatinya. Bahkan penjaga kuil pun merasa ketakutan. Musa memperingatkan lagi, namun Firaun tak bergeming. Kali ini Musa mengangkat tongkatnya. Dia akan mendatangkan hujan es di tengah hari bolong. Namun Firaun merasa kaget. Beberapa hari ke depan, para petinggi Mesir meminta Firaun memenuhi keinginan Musa. Namun Firaun masih teguh dengan pendiriannya. Bahkan sang istri Netepiri pun mencoba membujuknya, namun sama saja tak mempan. Musa kembali menghadap Firaun, dan di hadapan para petingginya, Firaun menegaskan bahwa dia tidak akan melepaskan para budak Ibrani. Maka Musa pun memberitahu bahwa ajab selanjutnya akan sangat memilukan. Akan ada tangisan keras dari para orang Mesir. Namun Firaun memerintahkan jenderalnya untuk membunuh setiap anak sulung bangsa Ibrani. Titah Firaun tersebut ternyata didengar oleh Nefertiri, dan dia kemudian bergegas menuju pemukiman Ibrani dan menemui keluarga Musa. Dia memberitahu istri Musa untuk segera pergi dari Mesir, dan dengan rombongan kaum Libya dia pun segera pergi. Dan ketika Musa memasuki rumahnya, rupanya Nefertiri menunggunya dan memberitahukan. Namun ternyata Nefertiri salah. Rupanya yang akan celaka bukan anak sulung kaum Ibrani, tapi para anak sulung kaum Mesir. Nefertiri meminta pengampunan untuk anaknya, namun Musa tidak bisa mengabulkannya. Semua tergantung dari keputusan Firaun untuk melepaskan para budak Ibrani. Setiap pintu Ibrani dipolosoi oleh darah domba sebagai pertanda keselamatan, dan malam itu kengerian akan datang menuju kaum Mesir. Namun di rumah sederhana Musa, Bithia sang ratu Mesir masuk dan minta perlindungan kepada Musa. Sementara di luar, kabut kematian mulai merayap dan mendatangkan kengerian. Tangisan dan jeritan semakin mengiringi gelapnya malam. Bahkan putra Firaun pun mati malam itu. Tidak ada obat dan tabib yang bisa mencegahnya. Firaun kembali memanggil Musa. Firaun membebaskan kaum Ibrani, dan Musa akan membawa semua umat-umatnya kaum Ibrani keluar dari Mesir. Firaun meletakkan putranya di hadapan patung Sokar. Dia meminta dewa bawah tanah untuk mengembalikan nyawa anaknya. Namun bahkan setelah beberapa hari pun anak Firaun tak kunjung hidup kembali. Besoknya jutaan kaum Ibrani bersiap meninggalkan Mesir. Mereka mengemas setiap miliknya, dari mulai hewan ternak, unggas, bahkan barang-barang rumah tangganya yang mereka bawa menuju tanah baru, tanah pengharapan. Dan di antara jutaan Ibrani, rupanya Dathan sang mandor ada di antara mereka. Bahkan Dathan akan mengikuti setiap langkah Musa kemanapun dia pergi, dan dia berjanji dia akan membawa para budak Ibrani kembali ke tangan Firaun. Walaupun Musa merasa kebingungan dengan langkahnya, bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan kaum Ibrani selama perjalanan, namun Musa percaya akan mukjizatnya. Dia bersama ribuan kaum Ibrani pun meninggalkan Mesir. Sementara Firaun masih menatapi kematian putranya, dan dewa yang dia sembah tidak bisa mengembalikan kehidupan putranya. Dan Nefertiri memberitahu Firaun bahwa para budak sedang tertawa menikmati kebebasan, sementara Firaun yang selama ini mereka takutkan malah tak berdaya. Semua ucapan Nefertiri membuat Firaun murka. Dia mempersiapkan peralatan perangnya, dan para prajurit tercepat disiapkan untuk mengejar para kaum Ibrani. Firaun bersama pasukan kereta berkudanya bergegas mengejar Musa beserta kaum Ibrani. Dan Musa yang sedang beristirahat di pinggir pantai pun kaget dengan gemuruh kedatangan pasukan Firaun. Mereka memerintahkan menghalangi jalan pasukan Firaun dengan gerobak yang ada. Kaum Ibrani merasa kebingungan, namun Musa dengan mukjizatnya menghalang pasukan Firaun dengan api yang membara di celah menuju pantai. Dan Musa meminta mukjizat kepada Tuhan untuk membelah lautan. Maka semua kaum Ibrani menyeberangi lautan tanpa terkecuali.
Dan setelah api penghalang padam, maka semua pasukan Firaun mengejar kaum Ibrani ke dalam lautan yang terbelah. Namun rupanya lautan tadi kembali menyatu dengan cepatnya, sehingga para pasukan Firaun pun tenggelam bersama deru ombak lautan. Hanya Firaun yang selamat. Dia pun berjalan lemas ketika masuk ke istananya. Dengan nada yang muram, Firaun pun mengetahui Tuhan Musa adalah Tuhan yang sebenarnya. Sementara Musa dan kaumnya berkemah di bawah gunung suci. Namun karena Musa yang terlalu lama tidak turun gunung, rupanya kaum Ibrani mulai goyah imannya. Sementara Datan terus mencoba memprovokasi kaum Ibrani untuk tidak mempercayai Musa. Dia malah mengajak semua kaum Ibrani untuk membuat patung lembu emas sebagai pelambang kekuatan barunya. Mereka berhasil membuat patung lembu emas dan kemudian berpesta pora. Bahkan Datan memberikan persembahan kepada patung itu. Sementara Musa di atas bukit mendapatkan ajaran dari Tuhan dengan pahatan api di atas batu. Dan setelah selesai, Musa turun dari gunung dan membawa serta ajarannya. Sementara warga yang berpesta pora lupa akan tujuannya pergi dari Mesir. Musa menghampiri umatnya dan dia pun berkata, siapa yang akan beriman kepada Tuhan, maka mendekatlah padaku. Beberapa umatnya mendekat, sementara Datan terus menyangkal Musa. Dan akhirnya Musa menghancurkan patung lembu emasnya sehingga bumi terbelah dan hujan petir pun membakar mereka para pendosa. Sebagai pencucian dosa kaum Ibrani, mereka berkelana selama 40 tahun tak berhenti. Sehingga Musa naik ke gunung Neob dan ditunjukkanlah tanah kepadanya di balik sungai Yordan. Di atas bukit tersebut diceritakan Musa memberikan tongkat dan jubahnya kepada Yesua dan kitabnya dititipkan kepada saudaranya, dan kemudian dia menyuruhkan kebebasan dan perbudakan kepada semua umat manusia, dan Nabi Musa pun menghilang di atas bukit tersebut. Itu tadi cerita film Firaun dan Nabi Musa yang diadaptasi dari film Ten Commandments. Semoga Anda terhibur. Namun sebelumnya silakan subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan cerita film lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Terima kasih.